Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lisani fasiha wa qiraati wadiha wa kalami masmu'ah wa mafhuma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwani, saudara-saudaraku, sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jeda beberapa hari atau beberapa waktu channel dan official dakwah bersama alam tidak mengupload konten YouTube yang terbaru karena Al-Fakir masih berada di Lamongan dan masih ada beberapa kesibukan yang menghiasi aktivitas kami sehari-hari, sehingga baru kali ini kembali dakwah bersama alam mengupload video yang terbaru yang masih di dalam pembahasan kitab Setitik Cahaya Terang. Pada kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah keterangan dari guru kami tentang makna yang sebenarnya di dalam lantunan doa yang indah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dalam ayat ini ada satu untaian doa yang sangat indah, yaitu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang doa ini sangat-sangat terkenal sehingga semua kalangan dari mulai awam bahkan sampai mungkin anak-anak usia SD atau bahkan anak-anak TK sudah sangat menghafal doa ini karena sangat terkenal doa ini, sehingga doa ini diberi nama dengan doa sapu jagat atau meratakan semua kebaikan. Karena saking terkenalnya, yaitu bagaimana permohonan untuk kebaikan dunia, kemudian kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka yang mencakup keseluruhan. Nah, bagaimanakah makna yang sesungguhnya kandungan atau tafsir dari doa yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini? Nah, kita mengambil pelajaran dari guru kami almarhum Allah yarham Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan bin Smith di dalam kajian di Majelis Ta'lim Ahad Baqi An-Nur yang berhasil Al-Fakir rangkum walaupun tidak bisa keseluruhan, yang dari keterangan yang beliau sampaikan karena begitu luasnya Al-Fakir hanya bisa menangkap beberapa poin saja yang berhasil Al-Fakir tulis di dalam kitab Setitik Cahaya Terang ini. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini yaitu yang mafhumnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Yang pertama, di dalam lantunan doa ini kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan dunia. Selama ini mungkin di dalam mindset atau pola pikir kita atau pandangan pikiran kita bermohon kepada Allah akan kebaikan dunia itu adalah materi yang berkecukupan atau dalam hidup ini berkemewahan, semuanya serba ada, pangkat tinggi, status sosial tinggi, kemudian rumah mewah, mobil mewah, dan mungkin hal-hal yang bersifat kebendaan dunia secara keseluruhan. Ini kita
memiliki atau mempunyai yang cukup atau yang banyak, maka ini mungkin dalam pandang kita inilah yang dinamakan fid dunya hasanah. Ternyata menurut beliau, guru kami almarhum Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Ibrahim Smith ketika menafsirkan doa ini, ternyata bukan itu yang menjadi ukuran. Kata beliau, kita bermohon kepada Allah akan kebaikan dunia, fid dunya hasanah. Jadi makna hasanah atau kebaikan itu tidak sama dengan sa'diyun atau kebahagiaan. Itu kebahagiaan dunia dengan kebaikan dunia itu ternyata tidak sama. Orang mungkin memiliki kebahagiaan dunia, bisa rekreasi ke luar negeri, atau mungkin bisa menikmati makanan-makanan yang indah, yang mewah, makan makanan-makanan yang enak, atau mungkin bisa tidur di gedung-gedung yang mewah atau di villa-villa yang indah, itu mungkin merasakan kebahagiaan. Tapi belum tentu itu adalah fid dunya hasanah. Karena menurut guru kami fid dunya hasanah ini adalah yang pertama ukurannya adalah menjadi pribadi yang soleh atau yang baik. Ini adalah ukuran seseorang mendapatkan fid dunya hasanah. Nah, bagaimanakah menjadi pribadi yang soleh atau yang baik itu? Pribadi yang soleh dan baik itu adalah yang pertama secara hablum minallah, ubudiyahnya atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Pokoknya intinya dia mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara ubudiyah itu baik. Kemudian yang kedua, hubungan antar sama manusia atau hablum minan nas, berinteraksi dengan sama manusia juga baik. Inilah yang disebut pribadi yang soleh atau pribadi yang baik. Kemudian yang kedua adalah fid dunya hasanah ini yang dijadikan patokan atau ukuran adalah seseorang yang memiliki pasangan hidup. Kalau suami dia punya istri yang solehah, kalau istri dia punya suami yang soleh. Inilah ukuran kedua seseorang mendapatkan fid dunya hasanah. Karena tentu akan sangat sulit kita sebagai suami ini untuk mencapai pribadi yang soleh tanpa didukung dari istri yang solehah. Makanya ukuran yang kedua adalah mempunyai pasangan hidup yang soleh atau yang solehah. Kemudian yang ketiga adalah barometer atau ukuran kita mendapatkan fid dunya hasanah ini adalah kita mempunyai keturunan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Sebab kita ketahui memang anak atau pasangan hidup ini kadangkala bisa menjadi penghambat. Karena Islam itu di dalam mensikapi atau memandang tentang anak ini ada bermacam sudut pandang. Bisa menjadi rezeki, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi amanah, atau bahkan bisa menjadi fitnah atau bahkan musuh. Makanya orang bisa dikatakan mendapatkan fid dunya hasanah itu kalau dia mempunyai anak atau keturunan yang soleh dan solehah. Nah, kemudian yang keempat, kata guru kami, adalah mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, yang barokah. Tidak diukur dari banyak atau sedikitnya. Asalkan rezeki yang kita dapatkan itu rezeki yang baik, yang bersumber dari yang halal, kemudian rezeki yang barokah. Nah, inilah ukuran atau barometer yang keempat, kita mendapatkan fid dunya hasanah atau kebaikan dunia. Jadi rezeki yang nomor 4. Ternyata mungkin selama ini kalau kita memanjatkan doa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, seolah-olah dalam pikiran kita adalah kita memiliki rezeki yang berlimpah, yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, atau mungkin deposito atau tabungan di bank dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu ukuran yang dimaksud dalam doa ini sebagai fid dunya hasanah. Yang pertama tadi adalah ukurannya menurut guru kami yang menafsirkan ayat dalam surat Al-Baqarah ini adalah untuk menjadi fid dunya hasanah. Yang pertama adalah pribadi yang soleh, diri yang soleh, yang punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik dengan sama manusia. Kemudian yang kedua, punya pasangan hidup, suami atau istri yang soleh atau solehah. Yang ketiga, punya putra yang putri atau soleh solehah. Kemudian yang keempat, baru mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barakah, sehingga bisa mengantarkan kita untuk
bisa taat dalam beribadah. Karena menurut guru kami juga, rezeki yang setiap hari kita makan, kalau rezeki itu bersumber dari yang halal, yang barokah, yang thayyib, maka otomatis menjadi energi dalam diri kita untuk memaksa tubuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau rezeki yang kita makan bersumber dari yang syubhat atau bahkan yang haram, naudzubillah, maka secara otomatis akan menumbuhkan energi dalam tubuh kita, akan membawa energi dalam tubuh kita untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu tidak dipandang banyak atau sedikitnya, tapi dari mana asal rezeki itu. Kalau rezeki itu bersumber dari yang halal, rezeki itu bersumber dari yang baik, maka otomatis akan menumbuhkan energi positif dalam diri kita yang akan mendatangkan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang pertama dari permohonan kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia yang baik. Dunia yang baik dengan dunia bahagia tidak sama. Kebahagiaan dunia dan kebaikan dunia ternyata tidak sama. Nah, makanya yang kita mohonkannya adalah kebaikan dunia. Tentu ini sangat sulit juga. Empat-empatnya kalau kita mendapatkan tentu sesuatu yang sangat sulit. Pribadi yang soleh, subhanallah, kita akan berjuang keras untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, punya pasangan hidup, istri atau suami yang soleh atau solehah, juga tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Punya putra-putri yang soleh dan solehah juga tidak sama, tidak mudah, gitu. Tidak mudah kita mendapatkan putra atau putri yang soleh-soleh. Harus dididik dari awal, dikenalkan dengan agama, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Rasul Muhammad SAW. Baru kita mungkin bisa mendapatkan putra atau putri yang soleh dan soleh. Kemudian untuk mendapatkan rezeki yang thayyib, yang baik juga tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang ini. Ya subhanallah. Maka kita sebagai makhluk Allah yang lemah ini untuk mendapatkan keempatnya dengan susah, maka angkat tangan kita. Kita bermohon kepada Allah karena Allah lah yang maha segala-galanya. Maka angkat tangan kita bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita melafalkan kalimat fid dunya hasanah, maka bayangkan permohonan kita itu adalah kita mohon sebagai orang yang soleh, punya pasangan hidup yang soleh atau soleha, kemudian kita punya keturunan atau putra putri yang soleh dan soleha, dan kemudian yang keempat kita mendapatkan rezeki yang baik. Kalau kita mohon dengan permohonan itu dan pikiran kita ingat kepada Allah dengan permohonan itu, insya Allah akan berikan kemudahan kita untuk mendapatkan fid dunya hasanah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.